Puji akan nama Tuhan. Pertama saya ucapkan selamat pagi bagi seluruh jemaat GPD Jalan Mangga. Kita boleh ada di hari ini di ibadah Jumat Agung. Ini adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Kita akan memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami boleh berada di hari yang baru di mana Tuhan memberkati kami boleh berada dalam ibadah Jumat Agung. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami sehingga pagi ini sama-sama dengan jemaat yang ada di rumah kami boleh mengadakan ibadah. Tuhan yang akan memimpin ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Kami minta pertolongan Allah Roh Kudus yang akan memimpin ibadah ini sehingga kami boleh rasakan lawatan Allah Roh Kudus di tengah-tengah ibadah online pada pagi hari ini. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, bagi Allah yang mulia saya undang semua sidang jemaat yang berada di rumah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, segala puji bagi Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu
Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Yesus telah mati bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu Engkau Tuhan, terimalah pujian kami dalam ibadah Paskah. Kami berkumpul di rumah masing-masing.
kami ada semua adalah anugerah-Mu. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita jumpa kembali dalam ibadah online, ibadah bersama. Dan ibadah ini adalah ibadah khusus. Kita berkumpul bersama, saudara berada di tempat, di rumah masing-masing, bahkan di mana saja saudara mendengar dan melihat, menikmati ibadah ini. Tuhan Yesus yang mati bagi saudara dan saya. Mata Tuhan akan terus memperhatikan saudara, dan Dia hadir di tempat kita masing-masing. Dia datang membawa satu kehidupan yang berbeda karena Dia adalah Tuhan yang bangkit dan menang dan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Saya mengajak saudara memuji satu pujian pada satu bukit jauh dari sini. On the hill far away stood an old rugged grove, the emblem of suffering and sin. And I love that old grove where the deer sing for a wall of love. Sinner was slain, so I'll carry the old rugged road till my trouble at last I lay down. I will cling to the rugged cross and exchange it someday for the crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gravity Can He call me someday to my home far away, where His glory forever I share. So I'll carry the old rugged cross
Puji Tuhan, Yesus datang untuk saudara dan saya sebagai juru selamat bagi kita. Paskah adalah hari keselamatan bagi umat manusia. Tujuan Yesus disalib dan mengapa Yesus mati tersalib? Tujuannya adalah pertama, Dia sebagai Allah dengan rupa manusia, tetapi Dia adalah Allah yang utuh. Hanya Dia yang mampu mengalahkan kuasa iblis. Itu sebabnya salib Yesus, Dia tersalib untuk merebut kita dari tangan kuasa iblis dan sekaligus mengalahkan kuasa iblis. Kedua adalah Yesus mati di salib, tujuannya untuk menebus saudara, membayar lunas semua kesalahan kita dengan memberikan hidupnya sebagai ganti, supaya saudara dan saya kembali kepada Tuhan. Yesus mengampuni dosa dan juga mengampuni semua kesalahan umat manusia, termasuk saudara dan saya. Ketiga, Paskah adalah hari di mana Tuhan memulihkan saudara dan saya. Selanjutnya, mengangkat kita kembali, mengembalikan saudara dan saya dalam posisi anak Allah. Itu sebabnya Tuhan berkata, seberapa banyak kamu yang menerima Dia, percaya kepada Dia, maka kamu menjadi anak-anak Allah. Keempat, salib merupakan jalan keselamatan, jalan kemenangan bagi semua anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita berkumpul, kita ada di tempat ini. Kita membaca di dalam ayat atau tema kita di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita tahu dan kita mengalami dan kita sedang berada dalam satu situasi dan kondisi yang sangat menyakitkan. Pada hari-hari ini kita masih saja terisolasi dengan ketakutan yang semakin memuncak, dengan kekhawatiran yang sepertinya bertambah besar. Karena iblis dengan segala upaya, penyakit datang dengan menelan banyak korban.
di dalam ayat yang kita baca tadi. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Pekerjaan iblis karena upah dosa umat manusia adalah kematian. Iblis datang dengan berbagai cara untuk membuat setiap orang berada di dalam genggamannya, tidak berdaya. Dia mencuri kita dari suatu tempat yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan, yang kita kenal di dalam Taman Eden, dengan berbagai upaya, dengan berbagai taktik dan cara. Dengan memutarbalikkan firman Allah, dia dapat memperdaya umat manusia dan mencuri dari tempat di mana Allah sediakan berada di dalam kekuasaannya. Iblis membunuh, mematikan semua bentuk kehidupan, ingatan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Iblis mematikan, dengan kata lain, menutup pikiran, hati, dan jalan hidup, tidak mengenal Tuhan. Berada di jalan-jalan yang gelap, berada di jalan-jalan jauh dari Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan lengkapi di dalam pikiran, hati, dan jiwa, yaitu sukacita dari Allah, damai sejahtera dari Tuhan, dirusak, diambil, dan dia mengisi hati pikiran, dia mengganti, memenuhi hidup setiap pribadi umat manusia dengan bentuk ketakutan, dengan bentuk kekhawatiran, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai sakit penyakit, dengan berbagai tantangan. Dia mengisi dengan berbagai persoalan yang tidak dapat dilawan oleh manusia. Kita bersyukur kehadiran Yesus, dia datang sebagai penyelamat, dan dia datang merebut hidup kita. Dia datang dengan memberikan kehidupannya. Dia datang menyerahkan hidupnya. Dia terpaku di salib, untuk menggantikan saudara dan saya. Di dalam kitab Markus pasal 14 ayat 35 dan 36 berkata, Yesus maju meninggalkan murid-muridnya. Kemudian dia merebahkan diri ke tanah dan mulai berdoa. Doanya adalah, sekiranya mungkin, kalau boleh. Saat itu dia berkata, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Mengapa Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, ada satu doa, sepertinya satu doa kalau boleh ada penolakan. Rupanya apa isi dari cawan yang digambarkan
disodorkan, dibawa, kemudian diserahkan kepada Yesus. Cawan itu harus dia pegang dan isinya dia harus minum. Kita bertanya, mengapa ada doa ya Bapa? Kalau boleh jauhkan cawan ini daripadaku. Berarti Yesus dalam kemanusiaannya yang mewakili manusia, saudara dan saya, yang ada kekhawatiran, ada ketakutan, tidak ada kesanggupan, tidak ada kemampuan di saat diperhadapkan dengan cawan yang berisi berbagai pencobaan, berbagai persoalan. Isi cawan adalah penderitaan karena dosa. Isi cawan berisi kegagalan dan kegagalan. Isi cawan adalah ketakutan, penyakit yang membawa pada kematian. Dan dia tahu kalau cawan ini berisi semua dosa umat manusia. Dan inilah yang sedang dialami oleh umat manusia. Tapi dia berkata, bukan kehendakku. Dan dengan tunduk kepada rencana Allah, dengan memberikan dengan kepasrahan, dengan ketulusan, dengan kasih dan cinta yang tulus, melihat umat manusia, melihat saudara dan saya, dia berkata, dia siap mengambil dan minum isi cawan yang berisi dengan kematian. Selanjutnya saudara perhatikan apa yang terjadi. Apa yang terjadi di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan 5. Dalam ayat ini dikatakan Yesus dihina, Yesus dihindari orang, dia penuh dengan sengsara. Ayat 4 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dunia sekarang menghadapi suatu tantangan, suatu peperangan, menghadapi penyakit corona. Seluruh umat manusia berusaha berperang dan mengatasi, mengalahkan ini dengan berbagai cara. Dan Tuhan berkata, dia datang menanggung, dia datang mengambil alih. Ada begitu banyak orang kemudian dampaknya sengsara, kehilangan lapangan kerja, kehilangan income, kehilangan prospek ke depan. Tapi Tuhan katakan dia mengambil alih, dia memikul, dia memikul. Dan ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus, ditanggung oleh Yesus, diterima oleh Yesus. Dia dibawa ke kayu salib, dan penderitaan Yesus memikul kesalahan dosa, penyakit kita, kegagalan kita, ketidakmampuan kita. Dia pikul. Dan Tuhan berkata, di saat Yesus tersalib, penderitaannya di kayu salib, sakit yang begitu hebat dia alami, tetapi diakhiri
bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara sekalian, kesembuhan ini menyentuh semua aspek hidup. Hidup rohani kita menjadi sembuh. Hidup di dalam membangun keluarga menjadi sembuh. Usaha pekerjaan bisnis menjadi sembuh. Jadi kesembuhan yang Tuhan kerjakan melalui pengorbanannya adalah suatu pengorbanan yang sempurna untuk saudara dan saya. Selanjutnya kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal ke-19 ayat 34. Pada waktu Yesus ada di kayu salib, pada waktu Yesus tergantung di kayu salib, yang terjadi adalah seakan-akan iblis menang, seakan-akan manusia tetap berada dalam genggaman dan rantai kuasa gelap. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu terbuka. Dalam ayat ini dikatakan, pada waktu Yesus tersalib, ada seorang prajurit mengayunkan tombak dan menikam lambung Yesus. Yang terjadi, firman Tuhan berkata, saat itu darah Yesus mengalir dari lambung Yesus. Darah dan air tercurah dengan deras, mengalir dari bawah kayu salib, meresap sampai ke dalam tanah. Saudara, kematian Yesus adalah anugerah dan keselamatan bagi umat manusia. Sebelumnya iblis mencuri, iblis merusak bumi ini, iblis merusak atmosfer yang ada, udara yang ada. Firman Tuhan berkata, pakailah selengkap senjata Allah, karena kamu berperang bukan dengan manusia, tetapi kamu berperang dengan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Berarti saudara, berbagai sakit penyakit ada di udara, ada di mana-mana, ada di tempat-tempat yang tidak mungkin bagi kita ada, dia ada di sana. Tapi perbedaannya adalah penguasa, kuasa gelap, kuasa penyakit tidak dapat merusak, tidak dapat merampas hidup saudara dan saya yang telah ditebus, yang telah diampuni, yang telah dijadikan anak-anak Allah dan hidup mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di saat darah Yesus mengalir, saudara, bumi yang tadinya tertutup, orang yang ada di atas muka bumi hidup di dalam jalan menuju kebinasaan. Tapi setelah Yesus tersalib dan darahnya mengalir membasahi bumi, maka bumi diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan, saudara dan saya, dimanapun saudara berpijak, di mana ada darah Yesus mengalir yang kita imani, di situ ada perlindungan, di situ ada pertolongan. Sementara saudara berada di rumah, sementara saudara berada di pekerjaan, sementara saudara berada di perjalanan, dimanapun saudara berada mendengar firman Tuhan saat ini, kita bersyukur karena kita punya Yesus yang mati dan bangkit untuk kita. Darahnya yang suci adalah darah dari Tuhan yang telah menjadikan tempat di mana saudara diam, saudara membangun keluarga, di mana saudara bekerja,
di tempat saudara, hadirkan Yesus, hadirkan Tuhan, maka tempat di mana saudara dan saya berada adalah tempat diberkati oleh Tuhan. Tempat di mana ada kuasa yang luar biasa. Tempat di mana darah Yesus mengalahkan iblis, mengalahkan pencobaan, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan berbagai persoalan. Dan itu difirmankan oleh Tuhan. Itu bukan firman manusia. Dan Tuhan berkata bagi setiap orang yang hidup menjadi anak-anak Tuhan, kita selalu melihat kehadiran Tuhan adalah mujizat. Mujizat selalu terjadi bagi anak-anak Tuhan. Ada perubahan hidup, ada keselamatan, ada berkat-berkat yang mengalir, yang tidak pernah berhenti menjadi bagian bagi saudara dan saya. Saudara, kita melihat selanjutnya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 22 dan 24. Tuhan berkata, Dia yang telah memikul dosa-dosa kita, Dia yang mengampuni dosa-dosa kita, dan oleh bilur-bilurnya kuasa salib, kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita imani Dia yang memikul, Dia yang ambil alih, dan kita menikmati pengorbanan Yesus, menikmati suatu hidup yang berbeda. Karena Tuhan berkata, salib adalah jalan keselamatan. Dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, Dia membuka jalan. Salib bagaikan jembatan yang menghubungkan kita dari satu tempat di mana tidak ada jalan keluar, tempat tidak ada tempat untuk berlari aman, ada tempat keselamatan. Jalanlah berada di jalan salib. Salib terbentang di depan kita, memberikan jalan keluar bagi saudara, memberikan pengharapan bagi saudara, memberikan pengharapan, dan Tuhan akan membawa kita berada di tempat yang aman. Salib adalah jalan keselamatan. Itu sebabnya Tuhan berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita bersyukur punya Yesus yang setia, yang mati dan bangkit untuk kita dalam kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Yesus selalu setia. Salib adalah jawaban keselamatan bagi kita. Saudara, kita perhatikan ayat selanjutnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10b berkata, Yesus datang membawa kehidupan bagi saudara dan saya. Kalau awal iblis datang merusak dengan segala upaya, setelah Yesus tersalib, Tuhan berkata, Dia datang kepada saudara dan saya saat ini membawa kehidupan. Dia datang saat ini membawa kekuatan. Dia datang saat ini membawa sukacita. Dia datang membawa jaminan keselamatan. Dia datang membawa pertolongan yang tidak terbatas bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan. Dia datang membawa penghiburan bagi saudara. Dia datang membawa segala kebutuhan yang saudara butuhkan. Dia membawa berkat rohani. Dia membawa janji-janji yang selalu terwujud di dalam hidup anak-anak Tuhan. Dan Yesus berkata, Aku datang membawa segala kelimpahan, membawa berkat dalam keluarga, membawa berkat dalam pekerjaanmu,
membawa berkat bagi keluarga, suami istri, anak-anakmu, orang tua, membawa berkat bagi jemaat dan bagi anak-anak Tuhan di mana saja kita berada. Dia datang dalam segala kelimpahan. Yesus cukup dan lebih dari itu. Dia datang sebagai jalan keselamatan. Khususnya pada hari-hari ini dunia sedang berada di jalan-jalan yang sulit. Kita berada menghadapi jalan-jalan pada hari-hari dengan PSBB yang sudah diterbitkan pemerintah. Tetapi ada Yesus yang setia. Dia datang mencari kita. Dia datang menyelamatkan kita. Ayat berikut saudara perhatikan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, dalam keadaan seperti ini, dalam situasi di mana kita sedang berjalan menghadapi badai dan gelombang yang keras, firman Allah di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 merupakan jawaban bagi saudara dan saya adalah, lihat. Siapa yang kita akan lihat di saat kita lihat di luar sekarang dalam keadaan yang sunyi senyap? Siapa yang kita lihat? Dari manakah datang pertolongan? Dari manakah datang jalan keselamatan? Puji Tuhan, Yesus berkata, lihat, dia berdiri di depan pintu rumahmu. Dia berdiri di depan pintu hati saudara. Dia berdiri di depan ketidakmampuan kita untuk melihat, untuk berjalan, untuk mengatasi persoalan di depan kita. Dan Tuhan berkata, lihat, aku datang. Saudara, saat ini jarang sekali orang mau datang melihat kita. Orang takut. Ada ketakutan yang luar biasa. Sepertinya kita sendiri, saudara sendiri. Ada saja alasan orang tidak mau datang melihat, tidak datang berkunjung, karena ada ketakutan. Puji Tuhan, ada Yesus yang dengan setia, yang memperhatikan saudara dan saya. Setiap saat dia berada di pintu hidup kita. Dan dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dan kalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Segala puji untuk Yesus. Saudara telah membuka pintu rumah saudara dengan menghadirkan ibadah online saat ini. Saudara telah membuka hati pikiran saudara untuk bersekutu di dalam ibadah saat ini, untuk mengenang dan merenungkan betapa besar kasih Allah. Dia mati di kayu salib dan menjadi jalan keselamatan bagi saudara dan saya dalam menghadapi hari-hari yang gelap. Diubah oleh Tuhan akan menjadi terang benderang, karena dia adalah Allah yang selalu setia, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya.
Dia beraktivitas di dalam rumah kita. Di saat dia masuk, sembahlah dia. Di saat dia ada, pujilah dia. Serahkanlah semua persoalanmu, serahkanlah semua pergumulan hidup. Dan Tuhan berkata, dia akan ambil alih, dia akan menghandle, dia akan angkat semua persoalan kita. Karena dia datang bukan membawa ketakutan, dia datang bukan membawa kegagalan, dia datang, Tuhan berkata, membawa segala kelimpahan. Yesus adalah jawaban dan kepastian di dalam hidup kita. Undanglah dia masuk, terimalah dia, tempatkan dia dalam tempat prioritas hidupmu. Dan kalau kita menempatkan Yesus sebagai prioritas, maka dia akan memprioritaskan perjalanan hidup kita untuk melihat salib adalah jalan keselamatan, kemenangan, dan hidup berkelimpahan. Tuhan Yesus menolong kita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus bersama-sama kita, tinggal bersama kita dalam keluarga kita. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Tuhan yang menjadikan kita anak-anak Tuhan, anak-anaknya terpelihara, dijaga oleh Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada yang dapat merampas saudara dan saya dari tangan Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dia yang mati bangkit untuk kita. Dia adalah Allah yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih lawatan Tuhan. Dimanapun kami berkumpul dan beribadah saat ini, tanamkan firman-Mu. Kami bangga Engkau memilih kami. Engkau adalah Tuhan Bapa kami. Kami adalah anak-anak tebusan-Mu. Lewat ibadah kami memperingati kematian kebangkitan Kristus. Oh Tuhan, tolonglah kami, teguhkan kami untuk selalu melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Mujizat Tuhan di saat Yesus ada dalam rumah tangga kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan beri kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dalam percobaan Tuhan berikan kemenangan. Tuhan menyertai rumah tangga umat-umat-Mu. Bahkan setiap umat-Mu di mana saja berada diberkati di dalam Tuhan. Saatnya kami akan makan minum tubuh darah Kristus, menjadi sumber kekuatan bagi kami. Di dalam Tuhan kami diberkati. Demi nama Yesus kami makan tubuh darah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita mengangkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Kita bersyukur atas lawatan Tuhan. Kita berterima kasih atas semua karunia dari Tuhan yang telah menjaga kita, memelihara kita, memberkati kita dalam segala perkara. Kita mengangkat tubuh Kristus di tangan kanan dengan iman. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuh Kristus adalah sumber kekuatan, mujizat dalam hidup kami. Karena tubuhmu adalah firman yang memberikan hidup baru dalam hidup kami, harapan dalam hidup kami, pertolongan dalam hidup kami. Kematian kebangkitan Kristus adalah hidup yang baru di dalam kami, mujizat di dalam hidup kami. Saudara-saudara, kita mengangkat di tangan kanan kita darah Kristus. Kita mendengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum cawan darah Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat kami berada dalam saat teduh, mata kami memandang kepada Tuhan. Kami mengandalkan Engkau siang dan malam, karena Engkau adalah jawaban kami. Salib adalah kemenangan bagi kami. Salib adalah penghiburan bagi kami. Tuhan, hamba berdoa, tolonglah semua kami umat tebusan-Mu. Tolonglah kami semua anak-anak tebusan-Mu, jemaat Tuhan di mana berada. Di saat kami mendengar firman-Mu dan bersekutu, berkati, kawal kesehatan suami istri, anak-anak dan keluarga, usaha pekerjaan Tuhan. Umat-umat-Mu dengan setia mendengar firman dan bersekutu, berkati sebagaimana janji-Mu. Roh-Mu menjadi penolong penghibur, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau jawaban Tuhan. Hiburkan umat-umat-Mu dan lalukan virus corona ini dari bangsa kami. Dalam nama Yesus, lalukan Tuhan, pulihkan Tuhan, sehingga kami kembali beribadah di gereja masing-masing dan kami boleh bersekutu, mengagungkan Engkau. Kami dapat menyaksikan kami sebagai anak-anak Tuhan dapat melewati badai sekeras apapun, karena Yesus bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami hadapi, kami tetap memegang salib Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Umat-umat Tuhan dengan setia tetap mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan Injil dimanapun berada. Apa yang mereka berikan dan berbagai milik Tuhan yang mereka kembalikan sebagai tanda mereka mengasihi dan tunduk pada firman-Mu. Dimanapun mereka ada, Tuhan memberkati umat-umat-Mu. Segala puji untuk Yesus. Kami berterima kasih atas kehadiran Tuhan di hari Paskah ini. Kami alaskan doa hanya di dalam
nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara yang aku kasihi, mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah Paskah pada saat ini. Tuhan Yesus yang kami sembah, kembali kami datang menyerahkan hidup kami hari ini, besok, dan sepanjang hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Engkau jalan keselamatan kami, Engkau jalan kebenaran, dan Engkau jalan kehidupan kami. Dengar doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang aku kasih dalam Yesus Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Juru Selamat Gembala Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Semua yang beriman kita katakan haleluya, amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Amin.